Other One. Ya, film ini adalah spin-off kedua dari film The Witch yang sudah Mimin bahas sebelumnya. Sayangnya, film ini tidak akan melanjutkan kisah kehidupan Jayun, tetapi menceritakan tentang kisah penyihir lain yang juga diciptakan oleh Dr. Beck sama seperti Jayun. Bagaimana ceritanya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Witch Part 2 The Other One. Ya, film ini adalah spin-off kedua dari film The Witch yang sudah Mimin bahas sebelumnya. Sayangnya, film ini tidak akan melanjutkan kisah kehidupan Jayun, tetapi menceritakan tentang kisah penyihir lain yang juga diciptakan oleh Dr. Beck sama seperti Jayun. Bagaimana ceritanya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang mengikuti study tour. Di antara mereka ada seorang mahasiswi yang diketahui sedang hamil muda. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, bis yang mengantarkan mereka malah berbelok dan memasuki sebuah fasilitas tertutup. Dalam kebingungannya, beberapa orang yang ada di depan tiba-tiba melemparkan gas bius dan membuat semua mahasiswa yang ada di dalam akhirnya pingsan. Dari dalam bis itu, mahasiswi yang diketahui hamil dibawa keluar oleh beberapa petugas, sementara anak-anak lainnya dibiarkan di dalam bis begitu saja. Beberapa saat kemudian, wanita hamil itu pun sadar dan terkejut melihat sebuah berita yang mengatakan kalau bis yang ditumpangi teman-temannya ditemukan terperosok di dalam sungai. Saat itu, si wanita hamil sedang ditemani oleh Dr. Beck dan juga saudara kembarnya. Uniknya, saudara kembar Dr. Beck mengatakan kalau wanita hamil itu saat ini sedang mengandung bayi perempuan yang ternyata juga kembar. Tak disangka, Dr. Beck dan saudaranya ternyata sudah memodifikasi anak di dalam kandungan mahasiswi itu sejak lahir, sehingga terciptalah gen manusia baru sesuai dengan harapan mereka. Dua anak kembar yang lahir dari mahasiswi itu tak lain dan tak bukan adalah Jayun dan kembarannya yang disebut dengan nama Girl atau Yoja. Sama seperti Jayun, Yoja juga berhasil melarikan diri dari laboratorium saat ia berusia 18 tahun. Selama 18 tahun ia tidak pernah berada di dunia luar, sehingga ia pun kebingungan setelah berhasil keluar dari laboratorium. Selain itu, Yoja juga mengalami Alzheimer akut sama seperti yang dialami oleh Jayun. Di waktu yang sama, seorang kepala lembaga laboratorium penelitian rahasia bernama Jang datang menemui kembaran Dr. Beck. Mereka menyebut Yoja sebagai Artmain yang diketahui kabur dari laboratorium pada dini hari. Jang melaporkan hal itu dan meminta kembaran Dr. Beck untuk segera menemukannya. Yoja yang kabur terus berjalan sampai menemukan jalanan setapak. Saat sedang berdiri di tengah jalan, ia hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Mobil itu pun tiba-tiba berhenti dan langsung menaikkan Yoja. Mobil itu ternyata dikemudikan oleh para penculik yang sedang menyekap seorang wanita bernama Kyung-hee. Yoja yang tidak sengaja menjadi saksi penculikan itu kini terancam akan ikut menjadi korbannya. Karena para penculik terus memegang dan memukulinya, Yoja pun marah dan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Sama seperti saudara kembarnya, Yoja juga memiliki kekuatan super yang sangat luar biasa. Saat Yoja akan membunuh salah satu penculik,
Kyung Hee pun dengan cepat menghentikannya. Karena Yoja sudah menyelamatkan nyawanya, jadi Kyung Hee pun membawa Yoja ikut bersamanya. Mereka berdua kemudian dijemput oleh seorang paman kenalan Kyung Hee yang kebetulan adalah seorang dokter. Paman itu pun membawa Yoja dan melakukan operasi darurat kepadanya. Satu persatu peluru dan pecahan kaca kemudian dikeluarkan dari tubuh Yoja. Hal itu pun membuat paman dokter terkejut karena Yoja masih bertahan hidup dengan begitu banyak peluru di tubuhnya. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah setelah dioperasi, semua luka di tubuh Yoja tiba-tiba tertutup seperti tidak ada luka apapun. Para penculik sebelumnya ternyata diperintahkan oleh paman Kyung Hee yang bernama Yongdu yang ingin merebut warisan peninggalan ayah Kyung Hee. Jadi ia pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk memaksa Kyung Hee menandatangani dokumen perjanjian. Jika Kyung Hee menolak, maka ia akan dibunuh. Setelah operasi selesai, paman dokter pun memberitahu Kyung Hee tentang keanehan di tubuh Yoja. Ia pun meminta Kyung Hee untuk menyerahkan Yoja ke pihak kepolisian. Namun Kyung Hee malah menolak dan lebih memilih membawa Yoja pulang ke rumahnya. Di tempat lainnya, kita pun diperkenalkan pada salah satu korban penelitian Dr. Beck yang lain yang dikenal dengan nama Jo Hyun. Ia saat itu bekerja sebagai agen tentara bayaran yang ditugaskan untuk membunuh musuh para elit. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia pun dijemput oleh seorang anak buahnya yang disebut dengan nama John. Sesampai di rumahnya, Jo Hyun langsung mengeluarkan semua peluru di tubuhnya hanya dengan tangan kosong. Kemudian ia pun beranjak ke laptopnya untuk mengirimkan beberapa laporan dengan hanya memanfaatkan matanya sebagai pengirim file. Pada malam harinya, Kyung Hee membawa Yoja pulang ke rumahnya. Di sana mereka pun bertemu dengan adiknya Kyung Hee yang bernama Daegil. Hubungan Kyung Hee dan Daegil memang tidak terlalu baik, apalagi semenjak kematian ayah mereka. Setelah itu, Kyung Hee pun memperkenalkan Yoja kepada Daegil. Saat makan malam bersama, Daegil dan Kyung Hee lagi-lagi bertengkar karena sesuatu. Namun saat berbalik, Kyung Hee pun terkejut melihat meja makan yang berantakan karena Yoja yang makan dengan sangat lahap. Setelah makan, Kyung Hee pun mengantarkan Yoja ke kamarnya dan memberikan baju ganti untuknya. Perlakuan baik Kyung Hee sejak mereka bertemu membuat Yoja merasa aman berada di dekatnya. Di tempat lainnya, Jo Hyun dan John bertemu dengan kembaran Dr. Beck di kediamannya. Di sana, kembaran Dr. Beck meminta bantuan Jo Hyun untuk mencari Yoja. Ia lalu diberikan sebuah alat pelacak yang dipercaya bisa mendeteksi keberadaan Yoja. Saat John dan Jo Hyun sedang di perjalanan mencari Yoja, mereka tiba-tiba diikuti oleh dua anak buah Jang. Jo Hyun yang mengetahui hal itu langsung menyuruh John untuk memancing mereka ke sebuah tempat. Di tempat itulah pertarungan John dan kedua anak buah Jang akhirnya terjadi. Meskipun harus menghadapi anak buah Jang sendirian, John nyatanya mampu mengalahkan mereka berdua. Pada malam harinya, saat penyakit Alzheimer-nya kambuh, Yoja melihat kedatangan beberapa mobil ke rumah Kyung Hee. Mobil itu ternyata dikendarai oleh Paman Donggu yang datang bersama para anak buahnya. Sesampai di sana, Kyung Hee langsung pasang badan untuk melindungi harta warisan mendiang ayahnya. Dengan santai, Paman Donggu bertanya di mana surat-surat warisan ayahnya dan di mana orang yang telah menghajar para anak buahnya tempo hari.
Daegil dari dalam tiba-tiba mengamuk sambil membawa tongkat baseball dan berusaha menyelamatkan kakaknya. Namun hal itu malah membuat Kyung-hee dan Daegil semakin disiksa. Geram melihat perbuatan Paman Donggu, Yoja pun akhirnya muncul. Ia terjun dari atap rumah dan langsung menghajar para anak buah Paman Donggu satu persatu. Mulai dari melemparkan tubuh mereka dengan tangan kosong, sampai menendang sebuah mobil untuk menyerang anak buah yang lain. Paman Donggu yang melihat hal itu tentu saja sangat terkejut. Ia bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya meskipun Yoja menodongkan pistol ke arahnya. Kyung-hee yang ada di sana segera menghentikan Yoja dan menyuruh Paman Donggu untuk segera pergi. Setelah kejadian itu, Daegil merasa sangat takjub dengan kemampuan Yoja. Ia pun berpikir kalau Yoja mungkin adalah manusia super atau alien. Di sebuah pemakaman, Jo-hyun yang sedang berziarah tiba-tiba dihampiri oleh Jang. Jang mengaku sengaja mengirim anak buahnya untuk menyerang Jo-hyun kemarin karena ia kesal pada kembaran Dr. Baek yang juga menyuruh Jo-hyun untuk menangkap Yoja. Hal itu sama saja seperti kembaran Dr. Baek tidak percaya pada kemampuannya. Meskipun begitu, kini Jang sudah tidak peduli karena yang terpenting Yoja harus segera ditangkap. Saat Kyung-hee sedang berkunjung ke klinik paman dokter, ia tiba-tiba dihampiri oleh Jo-hyun. Di sana, Jo-hyun mengingatkan tentang betapa bahayanya gadis yang sekarang tinggal bersamanya. Jo-hyun pun meminta bantuan Kyung-hee agar mau bekerja sama demi menangkap Yoja. Di waktu yang sama, 4 remaja lain ciptaan Dr. Baek juga pergi menggerebek Paman Donggu dan para anak buahnya. Keempat remaja super itu dikenal sangat brutal, sehingga mereka pun tak segan-segan membunuh semua anak buah Paman Donggu. Mereka mendatangi Paman Donggu setelah mengetahui kalau Paman Donggu sempat bertemu dengan Yoja. Di waktu yang sama, Daegil yang sedang bersama Yoja terlihat menonton acara audisi yang dahulu diikuti oleh Jayun. Daegil kemudian menyuruh Yoja untuk menerbangkan sebuah benda sama seperti yang dilakukan oleh Jayun. Tak disangka, bukan hanya satu benda, Yoja ternyata berhasil menerbangkan begitu banyak benda hanya dengan senyumannya. Setelah itu mereka berdua pun akhirnya pulang ke rumah. Di rumah, Kyung-hee terus menatap Yoja sambil memikirkan tawaran yang diberikan oleh Jo-hyun. Di satu sisi, ia merasa berhutang budi pada Yoja karena sudah menyelamatkan nyawanya. Namun di sisi lain, ia juga takut kalau suatu saat Yoja akan berubah menjadi monster dan nantinya akan menyakiti Daegil. Tak lama kemudian, Yoja tiba-tiba merasakan kehadiran musuh di sekitar mereka. Dari arah kejauhan, Jo-hyun dan John ternyata sudah bersiap untuk melemparkan bom ke arah Yoja. Sementara itu, 4 remaja super ditemani para anak buah Paman Donggu juga sudah sampai di pekarangan rumah Kyung-hee. Kyung-hee dan Daegil kemudian berusaha menghadang mereka semua dan menyuruh Yoja untuk bersembunyi di atap rumah. Tak disangka, Paman Donggu saat itu berhasil menembak Kyung-hee diikuti dengan ledakan bom yang dikirim oleh Jo-hyun. Salah satu sniper anggota Jo-hyun kemudian melihat keberadaan Yoja yang terlihat sendirian di atap rumah. Ia pun mencoba menembaknya, namun salah satu remaja super bergerak menghentikannya. Keduanya pun terlibat perkelahian sengit yang akhirnya dimenangkan oleh remaja super. Jo-hyun yang melihat semua itu dari kejauhan, kemudian melihat Kyung-hee yang sudah mati tertembak pamannya sendiri. Hal itu pun membuat Jo-hyun merasa bersalah pada Kyung-hee
sehingga ia pun memutuskan untuk menembak Paman Donggu. Saat Jo-hyun dan John akan membunuh semua anak buah Paman Donggu, keempat remaja super lebih dulu menunjukkan kekuatan mereka. Mereka pun mengubah sebuah kayu menjadi peluru untuk membunuh semua anak buah Paman Donggu. Kemudian, salah satu remaja super langsung menyerang Jo-hyun. Remaja itu terus-menerus menusuk Jo-hyun berkali-kali, namun Jo-hyun yang masih kuat melihat sebuah kesempatan untuk menembak kepala remaja tersebut. Jo-hyun dan John pun merasa sangat kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Jo-hyun pun berlari dan menyelamatkan Dae-gil yang saat itu akan ditembak oleh Paman Donggu. Namun sayangnya usaha Jo-hyun akhirnya gagal karena peluru itu malah tembus sampai ke leher Dae-gil. Yoja yang sebelumnya terpental akibat ledakan, kini akhirnya sadar. Ia pun teringat akan semua kenangan indahnya bersama dengan Kyung-hee dan Dae-gil. Di saat itulah, salah satu remaja super berhasil menemukannya. Remaja itu dengan semangat menodongkan pisau ke arah Yoja, namun Yoja malah mematahkan pisau itu dan menancapkannya tepat di kepala remaja tersebut. Dua anggota remaja super yang masih tersisa langsung mengeroyok Jo-hyun yang saat itu sedang sendirian. Jo-hyun yang sudah mendapatkan luka terlalu banyak hanya bisa pasrah karena semua kekuatannya sudah terkuras habis. John yang melihat hal itu kemudian mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan langsung menyerang kedua remaja super dengan satu serangan terakhir. Tak lama kemudian, Yoja pun datang sambil menyeret mayat salah satu remaja super. Sesampai di sana, Yoja pun merasa sangat sedih melihat Kyung-hee dan Dae-gil yang sudah meninggal dunia. Dua remaja super yang melihat Yoja meremehkannya dan berkata kalau Yoja tidak sekuat yang dibicarakan orang-orang. Alhasil, Yoja pun menunjukkan jati dirinya dengan membunuh kedua remaja super hanya dengan tatapan mata. Jadi begitulah cara kerja seorang gadis supranatural yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Tiba-tiba, Jaehyun pun datang menyaksikan kekuatan kembarannya. Ia pun menyapa Yoja dan berkata kalau selama ini ia selalu berada di sekitarnya. Jaehyun sengaja membiarkan Yoja beradaptasi dengan kekuatan yang ia miliki agar nantinya mereka bisa bekerja sama untuk menemukan ibu kandung mereka. Mendengar hal itu, Yoja pun menatap jasad Kyung-hee dan juga Dae-gil. Karena Yoja sangat ingin menyelamatkan mereka, Jaehyun pun menawarkan bantuan, tetapi hanya salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan. Karena tak bisa memilih salah satu dari mereka, Jaehyun pun akhirnya membius Yoja dan membawanya untuk mencari ibu mereka. Setelah Jaehyun dan Yoja pergi, John, Jo-hyun, dan para anak buahnya tiba-tiba sadar. Rupanya mereka hanya berpura-pura pingsan agar tidak dibunuh oleh Jaehyun dan juga Yoja. Mereka kemudian melaporkan hal itu pada Jang yang ternyata juga berada di sana menonton semua pertarungan tersebut. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan saudara kembar Dr. Baek yang mengetahui kalau Yoja dan Jaehyun sedang dalam perjalanan mencari ibu mereka. Tadi sangka ibu kandung mereka ternyata masih berada di dalam laboratorium Dr. Baek.
dan film pun akhirnya selesai. Semoga teman